Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Rahman. Saya NPM 18.1111100166. Saya dari jurusan PGMI kelas I. Di sini saya akan berdialog dengan tetangga saya tentang pencegahan dan sosialisasi tentang virus corona. Langsung saja saya panggilkan narasumbernya. Silakan cari. Ya, Mas, ini saya ingin berdialog. Masalah kan sekarang ini kan isu virus corona ini kan sangat ini sih, maksudnya sekarang ini sangat gentir-gentirnya, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Kira-kira saya bertanya nih, apa sih virus corona itu? Virus yang maksudnya seperti apa? Dia menyerang apa gitu? Kalau setahu saya sih virus corona itu kan salah satu jenis penyakit yang baru ya. Penyakit yang menular sama dengan flu, batuk dan lain sebagainya. Nah, virus corona itu setahu saya dari Cina awalnya, dari bulan Desember 2019 kemarin. Awal mula virus itu dari sana, yang katanya berawal dari binatang, dari kelelawar dan kodok, dan itu pun masih simpang siur beritanya, belum resmi dari hewan itu, jadi masih perlu diteliti. Jadi kalau virus corona itu berarti awalnya dari Cina. Berarti kenapa virus corona ini kok bisa membumbung tinggi sampai seluruh dunia ini bisa kena? Padahal kan dari Cina. Itu apa Pak yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya ya karena dia tadi penyakitnya menular, Mas. Jadi ya dia cepat sekali menular, karena Cina juga pergerakannya lambat ya, namanya penyakit menular kan. Langsung orang keluar masuk Cina, dan dari Cina keluar, yang dari luar masuk ke Cina kan terus begitu. Berarti di sini ini ya, virus corona ini tergantung dari kontak kita dengan penderita berarti. Iya. Terus biasanya itu kalau kayak gejala-gejala umumnya itu seperti apa ya Mas ya? Yang tahu saya umumnya itu gejalanya itu demamnya itu di atas 37,5, terus dia ada batuk, sesak napas, yang saya tahu itu. Oh gitu, jadi dia itu demam tinggi. Iya. Berarti kalau misalnya kita nih berpergian, misalnya dari daerah yang terindikasi adanya virus corona, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita langkah-langkahnya sih yang jelas selalu cuci tangan, terus gunakan masker, terus lakukan social distancing atau physical distancing. Apa itu Mas social distancing? Social distancing itu jaga jarak minimal 1 meter gitu. Terus jangan bersalaman, jangan bersentuhan dengan benda mati sebelum kita cuci tangan gitu. Seperti itu. Nih, terus kan sekarang kan virus corona ini kan ini ya Mas ya, kan virusnya mematikan. Terus karena menyerang sistem pernapasan kita kan ya, dan kita bisa demam tinggi gitu. Terus kadang kan ada Mas itu kayak pasien-pasien yang baru meninggal ini ditolak di daerahnya untuk dikuburkan. Apakah kita sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan masyarakat harus menolak jenazah COVID-19 karena akan ini menilurkan awal pun dikuburkan dia akan menimbulkan virus juga. Apakah benar itu ya? Sebenarnya yang saya tahu, yang saya lihat dari berita-berita, seharusnya tidak ditolak. Mereka juga harusnya dikuburkan secara seperti biasa lah, manusiawi. Setahu saya kalau jenazah COVID-19 itu sudah dibungkus kan tetap biasa, misal di syariat Islam kan sudah disolatkan, mandikan, dikafankan, lalu dibungkus, lalu dia dikuburkan, itu virusnya akan mati juga dikuburkan, mati dikubur gitu. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh arogan ya? Ya, harusnya tidak boleh arogan, tidak boleh tidak menerima. Tapi kalau misalnya nih orang yang terkena virus corona terus dia dikucilkan masyarakat itu gimana? Misalnya dia udah jangan deket-deket, kamu bawa virus, dia jangan tinggal di sini. Misalnya dia diusir gitu dari tempat tinggalnya. Apakah sebagai masyarakat harus seperti itu? Seharusnya tidak ya. Seharusnya kalau misalkan ada orang datang, misal kita tinggal di Lampung, ada perantauan mudik gitu pulang ke Lampung, seharusnya jangan dibicarakan seperti itu, karena mereka pun
sebagai ODP statusnya, mereka pun paham, mereka akan isolasi diri selama 14 hari. Mereka juga otomatis ya, kitanya sebagai masyarakat, sebagai tetangga seharusnya tidak berbicara seperti itu. Kalau mau berbicara diingatkan, namun dengan bahasa yang baik dan tidak menimbulkan sakit hati. Terus tentang virus corona ini kan kayak di Jakarta, di Bandung, di Jogja itu kan udah banyak orang yang terindikasi virus corona. Sampai-sampai dari Kementerian Agama sendiri membuat fatwa bahwasanya tidak menyediakan sholat Jumat. Sedangkan dalam agama itu sendiri kan sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Nah, apakah kita harus mengikuti anjuran Kemenak, apa kita harus tetap melaksanakan karena itu bagian dari kewajiban? Menurut Mas gimana ya? Kalau misalnya mengenai ada pandangan seperti itu? Kalau menurut saya sih ikuti saja apa kata ulama, apa kata fatwa MUI, karena ya Islam kan mengajarkan kepada umatnya kan tidak susah gitu ya. Jadi boleh, kan sudah dikatakan juga di fatwa MUI itu boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Yang tidak boleh itu yang tidak sholat, Mas. Jadi yang penting sholat gitu. Nah, terus kan nih sekarang ini dalam pencegahan virus corona ini kan orang-orang dianjurkan pakai masker. Ya. Ada masker medis dan ada masker non medis. Ya. Kalau masker medis itu kan udah standar medis. Ya. Nah, kan sekarang masker medis diperlukan untuk masker orang-orang perawat dan tenaga kesehatan. Tetapi saya ingin bertanya, apakah kalau misalnya masker kain itu juga memenuhi standar kesehatan ya untuk mencegah atau menangkal virus corona? Misalnya kayak masker kain itu? Setahu saya kalau untuk masker itu nggak bisa mencegah corona, tapi dia bisa meminimalisir adanya virus datang ke kita. Jadi gunanya masker itu ya untuk mencegah virus itu masuk. Jadi yang penelitian dokter yang terbaru ini 70% masker kain lebih bagus daripada masker yang biasanya. Namun yang masker medis pun baik, cuman yang harus berlapis dia kan, ada merek-mereknya seperti N95 itu kan maskernya kuat gitu, menutup semuanya gitu. Tapi kalau masker kain ini anjurannya kalau untuk pakai ini kira-kira bagusnya berapa ya Mas? Misalnya sehari satu kali satu masker atau berapa, atau Masker kain ya? iya, untuk masker kain sendiri yang sekarang kita pakai. Kalau masker kain setahu saya yang kata dokter itu setiap 5 jam sekali harus dicuci gitu. Kan bisa dicuci baru dipakai kembali. Jadi mau tidak mau kita harus memiliki sekitar 3-5 cadangan masker kain ya? Ya, harusnya seperti itu. Coba sih Mas, saya ingin maksudnya berikan cara contoh cuci tangan yang benar dan pakai masker yang benar. Baiklah, di sini selanjutnya akan Mas Heri akan memberikan contoh pakai masker yang benar. Kalau contoh pakai masker yang benar itu kan ini masker kain ya. Ya. Masker kain itu harus menutupi semuanya, menutupi dari hidung sampai di mulut. Itu harus rapat. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi harus benar-benar lurus. Nah, seperti ini. Kuncinya kalau kita pakai masker ini, kain ini, pakai masker itu kuncinya yang penting tutup bagian apa? Yang penting dari hidung sini, dari hidung sampai mulut sih. Sampai mulut. Iya. Kan banyak tuh yang seperti ini saja gitu kan. Atau mulutnya saja yang ditutup, itu tidak benar. Yang setahu saya harusnya semuanya dari atas, dari hidung sampai mulut. Nah, sekarang kalau contoh cuci tangan yang benar. Nah, di sini saya sudah menyediakan air. Di sini ada air, ada sabun. Nah, di sini Mas Heri akan mencontohkan cara cuci tangan dengan air yang benar. Cara cuci tangan itu minimal berapa detik atau mungkin harus pakai waktu? Apakah harus gimana? Bisa dicontohkan, Mas? Kalau setahu saya yang dianjurkan dari pemerintah itu ya minimal 20 detik dari air yang mengalir. Coba Mas. Ini ada sabun, ini ada air. Ya, dari agak diangkat sedikit. Oh Mas. iya, agak ini. Angkat sedikit lagi. Mana? Ya, air yang mengalir terus gunakan sabun. Sabunnya harus merata dari sela-sela jari ini semuanya. Apakah kalau kita cuci tangan pakai sabun itu udah ini Mas ya, bakal membunuh virus yang ada di tangan? Setahu saya iya, karena virus itu kan kecil. Nah, dan juga kita nggak boleh nyentuh apapun kalau habis berpergian.
harus kita cuci tangan dulu. Nah kalau sudah semuanya terkena, dibilas. Nah udah. Itu contoh cuci tangan yang itu. Berarti ketika kita cuci tangan itu yang penting terkena sela-sela tangan ini ya. Iya benar, semuanya gitu. Ya udah, pemirsa, mungkin itu saja yang dapat disampaikan tentang dialog kita tentang pencegahan virus corona. Jadi bisa disimpulkan Mas, jadi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan virus corona ini? Untuk kesimpulan terakhir. Untuk kesimpulannya, kan sudah merebak banyak sekali virus corona yang terkena di Indonesia. Ya menurut saya ikuti saja aturan dari pemerintah untuk diam di rumah aja, dan lakukan social distancing. Apabila ingin kepepet atau keluar ke rumah untuk belanja atau yang lainnya, ya gunakan masker. Kalau yang pakai motor, gunakan sarung tangan juga. Itu saja. Dan jangan lupa cuci tangan. Ya udah, sekian saja pemaparan materi tentang virus corona hari ini. Saya dan pemateri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.